Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Dawani Sundari dengan NIM 190511356 dan di sini saya akan memperkenalkan anggota saya yaitu Kenalkan, nama saya Analfa Sugiyarti dengan NIM 1905111076. Titin Rahayu dengan NIM 1905125058. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi tentang karakteristik inovasi pendidikan. Di sini tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan Ekonomi oleh Bapak Hardisem Sabrus SPDMM. Adapun pembahasan kami pada materi karakteristik inovasi pendidikan ini yaitu yang pertama, pengertian karakteristik inovasi pendidikan, yang kedua yaitu bentuk karakteristik inovasi pendidikan, yang ketiga yaitu pengaruh karakteristik inovasi, yang keempat karakteristik inovasi menurut Van der Poel, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Nah, materi yang pertama akan dibahas oleh Ana Ulfa Sugiyarti. Secara etimologis, istilah karakteristik merupakan susunan dua kata yang terdiri dari kata karakteristik dan tafsir. Istilah karakteristik diambil dari bahasa Inggris, yakni characteristic, yang artinya mengandung sifat khas. Ia mengungkapkan sifat-sifat yang khas dari sesuatu. Secara garis besar, karakteristik itu adalah suatu sifat yang khas yang melekat pada seseorang atau suatu objek. Secara umum, karakteristik inovasi pendidikan dapat diartikan berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu, corak tingkah laku, tanda khusus. Inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya, bentuk karakteristik inovasi pendidikan. Bentuk karakteristik inovasi pendidikan terbagi menjadi 6. Yang pertama, baru berbeda dari hal atau keadaan sebelumnya. Yang kedua, kualitatif, meningkatkan nilai guna dan nilai tambah pada peningkatkan mutu. Yang ketiga, hal. Hal mencakup beberapa komponen dan aspek dalam pendidikan, baik berupa ide, kegiatan, praktek, kerja, dan hasil produksi. Yang keempat, unsur kesengajaan dilaksanakan secara terencana. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur manusia, kemampuan dana, sarana dan prasarana. Yang keenam, tujuan mempunyai kejelasan secara dan hasilnya alasan atau masalah yang menuntut perlunya inovasi pendidikan. Jadi selanjutnya yaitu tentang pengaruh karakteristik inovasi menurut Evans M. Rogers. Yang pertama itu ada relative advantage atau disebut dengan keunggulan relatif. Penilaian terhadap suatu inovasi apakah relatif menguntungkan atau lebih unggul atau tidak. Keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik dan unggul daripada yang pernah ada. Ukurannya terdapat memperhatikan semua aspek agar menghasilkan hasil penilaian yang sempurna. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik inovasi menurut Van der Poel, terbagi menjadi 5, di mana yang pertama yaitu relative advantage, yang mana artinya relatif berguna
dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Dan yang kedua yaitu compatibility. Maksud dari compatibility ini adalah apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu testability, di mana maksudnya adalah seberapa jauh inovasi tersebut diuji cobakan. Dan yang keempat yaitu observability, di mana apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya. Dan yang terakhir yaitu complexity, di mana maksud dari complexity ini adalah apakah memerlukan pelatihan-pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut. Materi yang selanjutnya, yang terakhir adalah materi faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan ini terbagi menjadi dua, di mana yang pertama yaitu faktor yang ada di dalam sistem pendidikan, dan yang kedua yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Nah, faktor yang ada di dalam sistem pendidikan ini berupa kelemahan atau kekurangan dalam hal seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penelitian, dan pengelolaan pendidikan yang mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan yang kurang relevan, baik dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan perkembangan anak peserta didik, serta kebutuhan pengembangan pada umumnya. Nah, materi yang kedua yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Nah, seperti apa sistem yang di luar pendidikan itu? Ada 4. Yang pertama yaitu eksploitasi penduduk yang besar menurut layanan pendidikan yang banyak. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Dan yang ketiga yaitu tingginya angka ketelantaran pendidikan. Dan yang terakhir yaitu belum tingginya kesadaran dalam masyarakat dalam melaksanakan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, itu tadilah materi dari kelompok kami. Dapat kita simpulkan pada pembahasan kali ini bahwa inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau yang diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.